Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Sekitar 40 km dari kota San'a, Yaman, di daerah Al-Jaif, terdapat kawasan terbuka yang disebut dengan Ashabul Jannah atau pemilik kebun. Namun, nama tempat ini sangat kontras dengan fakta yang terlihat. Sebuah hamparan luas yang menghitam, seperti hamparan batu hitam, tak ada tanaman yang tumbuh di kawasan ini. Kawasan inilah yang kini dikenal dengan Tanah Kosong. Sejauh mata memandang, kawasan seluas sekitar 5 hektar ini nyaris semuanya berwarna hitam. Tak ada pepohonan yang tumbuh, hanya sedikit rumput-rumput liar yang mulai menyebul di sela-sela tanah yang terbakar ini. Kalaupun saat ini ada masyarakat yang mulai mencoba menyemai tanaman, tanah yang mereka gunakan sebenarnya diambil dari tanah tempat lain. Dulu, tempat ini tidak seperti yang terlihat sekarang. Lahan ini dulu adalah perkebunan yang subur dan rindang. Al-Quran menyebutnya dengan Al-Jannah atau kebun yang rindang. Tapi mengapa kemudian tempat ini menjadi kawasan gersang dan tanahnya menghitam seperti batu? Ini semua akibat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran sang pemilik kebun tidak menunaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebun-kebun yang rindang dan tanaman buah yang hijau lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah lahan kosong dan menghitam akibat terbakar. Al-Quran menuturkan kisah ini dalam surat Al-Qalam ayat 17 hingga 33. Bukan kisah pembangkangan sebuah kaum atau bangsa, tapi kisah tentang kehidupan sebuah keluarga kaya dan dermawan. Kisah orang tua saleh yang memiliki lahan perkebunan yang luas dan sangat subur. Tanamannya sangat rindang dan asri, sangat indah dan menyenangkan. Al-Quran bahkan menyebutnya dengan Ardhul Jannah atau kebun yang rindang dan indah. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa keindahan, kesuburan, dan betapa rindangnya kebun itu, karena Allah sendiri yang menggambarkan itu semua. Perkebunan ini menghasilkan buah-buahan yang segar dan ranum. Hasil tanamannya sungguh melimpah. Orang tua ini memiliki kebiasaan baik dan mulia. Saat panen tiba, sepertiga hasilnya digunakan untuk kebutuhan keluarganya. Sepertiga kedua diinfakkan kepada fakir miskin, dan sepertiga lainnya untuk modal menanam kembali. Orang tua soleh ini sadar betul bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya terdapat bagian orang miskin. Maka hak orang-orang miskin selalu ia dahulukan, bahkan sebelum dirinya. Maka setiap kali panen tiba, orang tua saleh ini menyalakan api di Gunung Boin, jauh di seberang kebun, sebagai tanda untuk memanggil kaum fakir miskin agar datang ke perkebunannya untuk mengambil hak mereka. Karena posisi gunungnya tinggi dan bisa dilihat dari arah manapun, orang-orang miskin yang melihat tanda itu berbondong-bondong mendatangi kebun orang soleh ini. Hal ini terus dilakukan dengan perasaan suka dan syukur, sehingga tanamannya bertambah baik dan hasilnya pun semakin melimpah. Orang tua saleh ini memiliki 5 anak. 4 diantaranya tidak suka dengan kebiasaan orang tuanya yang selalu menyisihkan hasil panen kebun untuk fakir miskin. Mereka menganggap tindakan orang tuanya itu kebodohan. Kita yang lelah bekerja, kenapa hasilnya diberikan pada orang lain? Maka setiap kali panen tiba, keempat anak orang tua ini selalu menggerutu dan tidak senang dengan apa yang dilakukan orang tuanya.
Beda dengan anak yang satunya lagi. 1 dari 5 bersaudara ini justru bangga dan sangat senang dengan tindakan orang tuanya yang selalu memberikan sebagian hasil panennya pada fakir miskin. Bahkan ia yakin karena hal inilah Allah semakin menambah banyak hasil panennya. Suatu hari sang ayah yang soleh ini meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kelima anak laki-lakinya ini mewarisi kebun yang sangat luas dan subur ini. Kelima anak yang menerima warisan ini pun membahas pengelolaan kebun. 4 anak yang tidak senang dengan tindakan orang tua semasa hidup langsung menyepakati bahwa hasil panen kali ini semuanya masuk dalam pundi-pundi keluarga. Tidak ada lagi jatah bagi fakir miskin. Sementara salah satu saudara mereka yang baik tetap berpegang teguh pada kebiasaan orang tuanya. Kita harus meneruskan kebiasaan baik orang tua kita agar hartanya tetap berkah dan hasilnya pun melimpah. Maka perselisihan pun terjadi. Sampai-sampai keempat saudara yang tidak suka memberi orang miskin sepakat akan membunuh saudara mereka yang tetap memegang kebiasaan orang tua mereka dulu. Saudara mereka pun menyerah, tak mampu menghadapi keempat saudaranya. Ketika masa panen tiba, mereka mencari cara agar orang-orang miskin tidak datang ke kebun mereka untuk mengambil bagian mereka seperti kebiasaan sebelumnya. Maka mereka memutuskan untuk memanen kebun di waktu pagi buta saat para fakir miskin masih tidur lelap. Lihatlah rencana makar mereka yang akan dilakukan ketika semua orang terlelap tidur. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang mendengar percakapan rahasia mereka. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui apa yang mereka rencanakan. Maka saat mereka tidur dan siap merencanakan untuk memanen kebun di pagi-pagi buta, malam itu Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan seluruh kebun-kebun mereka. Kebun yang sangat rindang dengan buah-buahan yang siap petik terbakar hebat. Tidak ada yang tersisa. Pada pagi-pagi buta, 5 bersaudara ini bangun dan segera mendatangi kebun mereka untuk panen. Namun saat sampai di kebun, mereka terkejut. Tak ada tumbuhan ataupun tanaman di kebun mereka. Semua buah dan tanaman telah berubah hangus menghitam. Mereka heran apa yang terjadi. Bahkan mereka mengira kalau salah mendatangi tempat kebun mereka. Mereka akhirnya tak bisa berbuat apa-apa, menyesal, menyayangkan. Mereka berkata, Qalu ya wailana inna kunna taghin. Aduhai celaka kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 31. Begitulah orang-orang yang menyesali kehilangan harta. Harta yang sudah di depan mata akan bisa membuat diri mereka kaya, hanya dalam sekejap telah sirna. Al-Quran tidak menyebutkan kapan peristiwa ini terjadi. Namun sebuah riwayat menyebutkan kisah ini terjadi pada umat Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini sangat populer di masa jahiliyah sebelum Islam. Orang-orang Quraisy Makkah yang biasa berdagang ke Yaman selalu melintas di kawasan ini, sehingga menjadi pelajaran bagi semua orang. Kisah ini merupakan peringatan bagi kita untuk selalu menyisihkan harta untuk fakir miskin dan kurang mampu. Karena dalam harta orang yang bertakwa ada hak fakir miskin, baik yang minta maupun yang tidak diminta. Walaupun kita telah berzakat, kita tetap dianjurkan membantu fakir miskin yang ada di sekitar kita, jika kita memang mampu. Sesungguhnya azab Allah itu bisa terjadi seketika dan kapan saja, sehingga jangan pernah merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ini merupakan kisah simbolik, maka kita dapat mengambil hikmah bahwa seperti kita lihat sekarang, banyak orang, dan mungkin kita juga pernah berpikir bahwa kita merasa sudah berbuat banyak, dan yakin sekali bahwa akan mendapat tempat terpuji di mata Allah.
merasa cukup dengan amalan-amalan yang sudah dilakukan, dan berpikir di akhirat kelak akan memetik pahala hasil jeripayah kita. Padahal belum tentu demikian. Jangan tertipu. Seperti kisah para pemilik kebun yang membayangkan dapat memetik hasilnya, namun Allah memusnahkan kebun mereka karena kesalahan mereka. Mereka pun tidak mendapat apa-apa dari kerja keras mereka. Dari sini kita menyadari bahwa jangan pernah merasa cukup dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Ingatlah pesan Allah bahwa yang terbaik itu bukan yang paling banyak amalannya, melainkan yang paling baik amalannya. Kisah orang yang tidak memenuhi kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi di sekitar danau ini, di Provinsi Fayum, 90 km dari kota Kairo, Mesir. Danau ini disebut dengan Danau Qarun. Panjang danau mencapai 30 km, dengan lebar sekitar 10 km, dengan kedalaman mencapai 30 hingga 40 meter. Di sekitar danau inilah konon kisah seorang kaya raya yang kikir dan senang menyombongkan diri bernama Qarun terjadi. Qarun, salah seorang sepupu Nabi Musa alaihissalam, berasal dari Bani Israel. Qarun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. 2 kali di surah Al-Qasas, 1 kali di surah Al-Ankabut, dan 1 kali di surah Al-Mu'min. Sosok yang dikisahkan Al-Quran sebagai orang yang sering memamerkan kekayaan. Awal kehidupan Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak, sehingga pada suatu kesempatan ia meminta pada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan kepada Allah agar mendapat karunia kekayaan harta benda. Permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Sedikit demi sedikit harta Qarun bertambah, dan terus demikian hingga hartanya melimpah. Setelah menjadi kaya raya, Qarun menjadi orang yang sombong dan suka pamer. Orang-orang kaya biasanya menyimpan kunci harta mereka dalam tempat rahasia agar tidak diketahui orang lain. Qarun bisa saja membuat sebuah tempat besar yang tersembunyi untuk menampung kunci-kuncinya. Tapi dia tidak melakukannya karena dia ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya pada orang lain. Maka kemanapun ia pergi, ia membawa 10 orang kuat, pria-pria perkasa yang berotot kekar. Mereka mengikuti Qarun kemanapun dia pergi hanya untuk membawakan kunci-kuncinya. Meskipun sudah dibawa 10 orang pria perkasa, tetap saja mereka merasa bahwa kunci-kunci Qarun terasa berat. Setiap kali keluar rumah, dia selalu mengenakan pakaian yang berbeda. Pakaian-pakaiannya merupakan jubah-jubah mewah yang paling mahal di zaman itu. Dia juga punya banyak kuda, punya pasukan pribadi, punya bodyguard, punya banyak istana, dan harta benda. Tidak terhitung jumlah kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Koneksi dengan penguasa pun kuat. Raja Fir'aun adalah teman baiknya. Jika ada orang yang punya masalah dengannya, Qarun tinggal memberitahu Fir'aun, maka habislah orang itu. Maka tak seorang pun berani dengan Qarun. Dia menjadi seorang tiran yang dijadikan Allah sebagai contoh di dalam Al-Quran. Qarun telah melupakan asal-usul kekayaannya. Ia begitu sayang dengan hartanya, seakan-akan semua kekayaan itu datang dari kepintaran dan hasil kerja kerasnya. Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Pada suatu hari, Qarun memilih pakaian terbaiknya, lalu menaiki kuda terbaiknya dengan penuh pernak-pernik menghiasi kudanya. Andaikan orang-orang di jalan melihat kudanya, tentu mereka akan terkagum-kagum melihatnya. Qarun pun memanggil tentara-tentara terbaiknya untuk berbaris mengikutinya dari belakang. Kemudian, dia menunjuk 10 orang pria kekarnya dan berkata, "Bawalah semua harta-hartaku. Hari ini aku ingin menunjukkan harta-hartaku pada orang-orang. Bawa semua emas, perak, perunggu, barang-barang mewahku, koleksi pribadiku, dan yang lainnya. Aku ingin kalian membawa semuanya. Bahkan kalian para tentara juga harus membawanya. Ketika kita lewat, aku ingin semua orang terkagum-kagum melihat banyaknya hartaku." Ketika Qarun berparade keliling kota,
Dari istananya, orang-orang yang senang harta saat melihatnya berkata, "Lihatlah semua ini. Andai saja kita mempunyai apa yang Qarun miliki." Mereka sangat menginginkan harta itu. Bayangkanlah, seluruh kota menyaksikannya. Akan tetapi ada orang yang tidak suka dengan harta. Saat mendengar komentar orang-orang itu, ia berkata, "Jangan meminta seperti itu. Celakalah kamu. Sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepadamu sudah cukup." Saat arak-arakan megah mengelilingi kota di tengah decak kagum semua orang dan kebanggaan serta kesombongan yang meliputi diri Qarun, tiba-tiba Allah memerintahkan bumi untuk menelannya. Tiba-tiba bumi bergemuruh, kemudian jalanan mulai retak. Kemudian retakan itu semakin membesar sehingga terciptalah sebuah lubang yang menganga. Lubang yang besar itu menelan Qarun beserta semua tentaranya, kunci-kuncinya, hartanya. Bahkan Allah memerintahkan bumi untuk menelan istananya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Besar dugaan, di tempat inilah Allah menenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya. Dr. Rusdi Al-Badrawi dalam bukunya Qasas Al-Anbiya wa Tarikh atau kisah para nabi dan sejarahnya menyebutkan bahwa danau ini dulu pernah dilakukan penelitian oleh ahli geologi dari Eropa. Penelitian difokuskan untuk membuktikan apakah di lokasi ini terjadi sebuah bencana berupa gempa hingga menenggelamkan Qarun beserta hartanya, seperti diungkapkan dalam Al-Quran. Setelah melalui pengkajian yang komprehensif, para peneliti dari Eropa itu berkesimpulan bahwa di zaman dahulu kala, di lokasi ini pernah terjadi bencana gempa bumi yang sangat besar, terutama di bagian sebelah selatan Danau Qarun. Namun harta benda yang demikian melimpah milik Qarun yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hingga kini belum ditemukan dan masih menjadi misteri. Oleh karena itulah, semua harta yang tersimpan disebut harta karun, merujuk pada kisah Qarun ini. Tak jauh dari lokasi danau masih berdiri sebuah bangunan yang diyakini banyak orang sebagai istana Qarun. Entah benar atau tidak istana ini milik Qarun, tak ada yang bisa memastikan. Namun yang pasti, kehidupan Qarun yang menyombongkan hartanya dan tak memberikan hak orang lain hingga mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap abadi dan menjadi pelajaran bagi generasi-generasi kemudian hingga akhir zaman nanti. Pemirsa, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hari yang disambut oleh para hamba, melainkan di sana ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak.' Sedangkan malaikat yang lainnya berkata, 'Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita termasuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menyisihkan harta untuk orang yang membutuhkan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.